14, kalau Anda mau jadi seorang wirausahawan, Anda itu nggak duduk santai di kedai kopi sambil bikin purwarupa aplikasi. Jelas enggak. Sama sekali beda dunianya. Benar. Anda itu harus naik ke atas kapal kayu, menerjang badai samudra, menghadapi ancaman bajak laut, dan ya, kemungkinan besar mati di laut. Dan coba tebak, semua resiko maut itu cuma demi 25% keuntungan. Iya, bayangkan itu. Sementara 75% sisanya itu masuk langsung ke kantong pemodal yang duduk manis dan aman di darat. Sangat kontras ya pembagiannya. Sangat. Nah, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kalau Anda yang sedang mendengarkan ini pernah merasa, kewalahan dengan rentetan jargon startup modern yang kayaknya nggak ada habisnya. Atau sering bertanya-tanya, apa sih sebenarnya inti dari menjadi seorang wirausahawan? Tepat. Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membedah sebuah pergeseran yang sangat masif, yaitu revolusi kewirausahaan global. Dan yang paling penting di sini, kita akan membongkar satu mitos besar. Mitos yang mana nih? Kan seringkali kita diajarkan kalau kewirausahaan modern itu bermula dari ide penghancuran kreatif, miliknya Joseph Schumpeter di abad ke-20. Oh iya, gagasan bahwa wirausahawan itu pada dasarnya adalah disruptor yang menghancurkan tatanan lama. Betul sekali. Tapi kenyataannya, literatur sejarah pemikiran ekonomi menunjukkan kalau kewirausahaan itu bukan fenomena tunggal yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi bukan tiba-tiba ada orang bikin startup di garasi lalu mengubah dunia ya? Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah jejak evolusi kronologis yang sangat panjang. Dan peran mereka itu selalu jadi pusat dalam teori pembangunan ekonomi sejak berabad-abad lalu. Oke, mari kita urai logika dari contoh abad ke-14 tadi. Sistem pembagian keuntungan di mana pelaut mempertaruhkan nyawa demi 25%. Dan pemodal dapat 75%. Tunggu sebentar, bukankah itu terdengar kayak eksploitasi ekstrim? Mengapa praktek yang disebut societas maris atau pinjaman laut ini justru dianggap sebagai cikal bakal kewirausahaan? Nah, disinilah konteks makroekonomi menjadi sangat krusial. Kita kan sering melihatnya pakai kacamata modern ya. Di mana modal itu relatif gampang didapat kan? Tepat. Tapi di abad ke-14, modal yang liquid, kayak uang tunai atau komoditas yang bisa langsung diperdagangkan, itu sangatlah langka. Karena sebagian besar kekayaan terikat pada tanah atau kerajaan. Betul. Jadi bagi seorang pemodal di masa itu, membiayai sebuah pelayaran berarti mengunci modal mereka yang sangat berharga di dalam sebuah kapal kayu. Yang notabene bisa tenggelam kapan saja kena badai. Iya, ada pepatah kelam di era itu yang benar-benar merangkum mekanismenya. Mereka bilang, nyawa itu murah dan modal itu langka. Wah, nyawa murah modal langka. Kejam tapi masuk akal secara ekonomi pada zaman itu ya. Pemodal mengambil resiko finansial total atas sesuatu yang sangat sulit digantikan. Sementara sang pelaut, si petualang ini, mengeksekusi tindakan nyata di lapangan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi ini bukan sekedar soal siapa yang punya uang, tapi soal bagaimana kelangkaan mendikte struktur resiko. Dan ngomong-ngomong, ini nggak eksklusif cuma terjadi di Eropa ya. Oh, tentu tidak. Karena saya sempat baca di literatur kita tentang armada dari Nusantara juga. Benar sekali. Jauh sebelum ada konsep manajemen rantai pasok modern, kita punya armada penangkap teripang dari Makassar dan Bugis. Ini di abad ke-18 ya? Iya, di abad ke-18, para pelaut ini berlayar pakai perahu kayu tradisional menuju pesisir Australia Utara. Wilayah yang waktu itu mereka sebut Marege. Dan mereka berlayar tanpa instrumen navigasi modern kan? Cuma mengandalkan angin monsun. Betul, tapi yang menakjubkan, mereka pada dasarnya membangun jaringan perdagangan antar benua yang sangat kompleks. Sebentar, bagaimana mekanismenya? Mereka mencari teripang ini sebenarnya untuk pasar mana? Untuk pasar Tiongkok. Oh wow, dari Australia Utara ke Tiongkok lewat Nusantara. Iya, para pelaut Nusantara ini menyerap ketidakpastian alam cuaca yang ganas, durasi perjalanan, interaksi dengan penduduk asli. Mereka menghubungkan pasokan dari benua yang belum dipetakan dengan permintaan yang sangat spesifik di Tiongkok. Berarti mereka ini koordinator sumber daya lintas batas yang paling murni ya? Mereka melihat ada selisih nilai, merakit armada, lalu mengeksekusinya. Sangat akurat. Mereka adalah wirausahawan maritim sejati. Menarik banget. Jadi para pelaut ini menanggung ketidakpastian alam. Nah, kalau kita maju sedikit di abad ke-18 ini, ada seorang tokoh bernama Richard Cantillon. Iya,
Cantillon, dia yang merevolusi konsep ini. Dia mengubah cara kita mendefinisikan risiko secara akademis ya, karena seingat saya, dia orang pertama yang memisahkan fungsi kewirausahaan dari sekedar kepemilikan modal. Tepat sekali. Sebelum Cantillon, ilmu ekonomi itu sering mencampur adukan antara kapitalis atau pemilik uang dengan wirausahawan atau pengambil tindakan. Cantillon mendefinisikan wirausahawan sebagai agen yang membeli dengan harga pasti tetapi menjual dengan harga yang tidak pasti. Iya, itu intinya. Wirausahawan adalah penyerap ketidakpastian pasar. Bisa kita bedah nggak bagaimana mekanisme ini bekerja di dunia nyata waktu itu? Kayak kasih satu analogi gitu. Oke, mari kita pakai analogi yang sangat mendasar. Bayangkan seorang petani gandum di abad ke-18. Oke, petani gandum. Petani ini tahu persis berapa biaya buat beli benih dan sewa alat bajak. Itu adalah harga pasti yang dia keluarkan hari ini. Tapi dia nggak tahu harga jualnya nanti. Benar, dia sama sekali tidak tahu berapa harga pasar gandum tersebut saat masa panen 6 bulan lagi. Karena mungkin pas panen raya harganya anjlok gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada gagal panen di tempat lain, harganya bisa meroket. Petani ini ada dalam posisi rentan karena dia nggak bisa memprediksi masa depan. Nah, disinilah wirausahawan versinya Cantillon masuk, kan? Tepat, sang wirausahawan datang dan menawarkan kesepakatan. Dia bilang, saya akan membeli gandummu sekarang dengan harga yang disepakati sebelum panen. Wah, ini bertindak layaknya perusahaan asuransi primitif dong. Memang berminggu fungsinya. Petani rela mengorbankan potensi keuntungan maksimal supaya terhindar dari kerugian total. Sementara si wirausahawan menyerap seluruh ketidakpastian pasar tersebut. Jadi nilai tambah dari seorang wirausahawan, menurut Cantillon, bukanlah pada modal yang dia punya. Melainkan pada kemampuannya untuk menanggung ketidaktahuan, mengambil resiko. Luar biasa. Tanpa agen yang bersedia jadi penyerap risiko ini, roda perdagangan bakal macet ya. Karena semua orang terlalu takut untuk mulai berproduksi. Tepat sekali. Cantillon meletakkan dasar bahwa nilai diciptakan dari keberanian menghadapi ketidaktahuan. Itu perspektif yang sangat mencerahkan. Tapi, kalau Cantillon melihat wirausahawan sebagai sosok yang menyerap ketidakpastian harga yang udah ada, gimana dengan orang yang justru sengaja menghancurkan keseimbangan pasar itu? Nah, disitulah kita memasuki abad ke-20 dan berhadapan dengan Joseph Schumpeter. Bapak disrupsi kita. Iya, kalau Schumpeter melihat wirausahawan sebagai penjaga keseimbangan, Schumpeter melihat mereka sebagai agen penghancuran kreatif. Dia berargumen kalau inovasi sejati nggak datang dari sekedar menyerap resiko harga, tapi dari keberanian untuk mendisrupsi pasar yang mapan. Kayak bagaimana mesin uap menghancurkan industri layar kapal, atau ponsel pintar yang menghancurkan pasar kamera saku dan perekam suara sekaligus. Mekanismenya berarti menghancurkan nilai lama untuk membebaskan sumber daya ya, baik itu tenaga kerja, modal, supaya bisa dialihkan ke penciptaan nilai baru. Betul. Schumpeter mengubah citra wirausahawan dari sekedar pedagang atau arbitraseur menjadi sosok pahlawan inovator. Tapi jujur saja nih, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Apakah obsesi dunia modern kita terhadap kata disrupsi ala Schumpeter ini nggak bikin kita buta? Buta dalam artian bagaimana? Maksudnya kalau kita lihat ekosistem startup hari ini, rasanya semua orang pengen jadi sang penghancur. Semua pengen bikin aplikasi yang membunuh industri tradisional. Bukankah mengagungkan disrupsi secara berlebihan justru menutupi fungsi-fungsi vital lainnya? Itu poin yang sangat kritis dan valid. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, literatur ekonomi sejarah khususnya dari Hebert dan Link mencatat hal yang sama. Bahwa melihat kewirausahaan cuma dari lensa Schumpeter itu nggak lengkap ya? Sangat tidak lengkap. Mereka mengidentifikasi setidaknya ada 12 identitas fungsional wirausahawan sepanjang sejarah. 12? Apa saja contohnya selain inovator? Ada yang namanya arbitraser, yaitu orang yang melihat perbedaan harga antara dua pasar dan menyeimbangkannya. Lalu ada koordinator sumber daya dan pembuat keputusan. Bukankah seorang koordinator sumber daya yang mengoptimalkan apa yang sudah ada itu sama pentingnya dengan seorang disruptor? Tentu saja. Bayangkan kalau semua wirausahawan di sebuah negara kerjanya cuma menghancurkan tatanan lama demi inovasi radikal. Wah, ekonomi negaranya bisa runtuh dalam kekacauan dong. Persis. Karena nggak ada yang menjaga supaya mesin ekonomi tetap menyala saat mesin baru sedang dibangun. Ekosistem yang sehat butuh keseimbangan dari ke-12 identitas tadi.
Ngomong-ngomong soal destruktif, literatur yang kita bedah hari ini juga nunjukin sisi gelap dari kecerdasan bisnis kan? Iya, ada pembagian yang sangat jelas menurut dampaknya. Ini konsep dari ekonom William Baumo. Bahwa kewirausahaan itu ada yang produktif, tidak produktif, dan destruktif. Benar. Wirausaha produktif itu ya yang selalu kita bayangkan, menciptakan nilai, inovasi, membuka lapangan kerja baru. Nah, kalau yang tidak produktif ini yang kayak gimana praktiknya? Ini terjadi ketika kecerdasan inovatif dipakai bukan untuk bikin produk yang lebih baik, tapi untuk melogi politisi demi dapat regulasi yang menguntungkan bisnisnya sendiri. Oh, atau mencari celah pajak dan membangun monopoli biar pesaing nggak bisa masuk ya? Tepat. Mereka mengeksekusi taktik yang brilian dan penuh risiko. Tapi mekanismenya murni memindahkan kekayaan dari masyarakat ke kantong mereka sendiri. Permainan zero sum. Satu pihak untung karena pihak lain rugi. Lalu yang destruktif? Yang destruktif itu ketika aktivitas bisnisnya secara harfiah menghancurkan kekayaan masyarakat. Misalnya kejahatan terorganisir yang inovatif atau eksploitasi alam ilegal. Ini memberi kita kerangka yang sangat tajam ya buat menilai landscape bisnis. Oke, mari kita percepat waktu sekarang. Memasuki abad ke-21. Panggungnya bergeser radikal ke ranah digital. Ya, dari pelaut yang cari tripang fisik, agen yang menebak harga gandum fisik, sekarang sumber daya yang dikoordinasikan berhenti berwujud fisik. Berubah menjadi barisan kode digital. Betul. Literatur kita menyebut ini sebagai penciptaan antarmuka antara teknologi dan tindakan manusia. Gimana tepatnya ini mengubah aturan main? Bagi Anda yang mendengarkan ini dan mungkin merasa kewalahan dengan laju teknologi, mari kita lihat konsep batas perusahaan. Secara historis, batas ukuran bisnis ditentukan oleh biaya transaksi. Maksudnya, kayak kalau mau bikin layanan taksi, kita harus beli mobilnya, rekrut supir, sewa montir gitu ya? Iya, mengordinasikan itu semua dari luar perusahaan terlalu mahal dan nggak bisa diandalkan. Tapi apa yang dilakukan platform digital? Platform kayak Uber atau Airbnb gitu kan? Benar, algoritma mereka memangkas biaya transaksi dan koordinasi itu mendekati nol. Oh wow, jadi karena biayanya nyaris nol, wirausahawan modern bisa mengorkestrasi nilai tanpa harus punya aset fisik. Sangat akurat. Mereka mempercepat skala bisnis secara drastis. Mereka murni mengambil peran sebagai pembuat keputusan dan arsitek sistem. Melepaskan beban kepemilikan modal fisik yang di era abad ke-14 tadi sangat membelenggu ya. Persis. Tapi teknologi nggak cuma memunculkan raksasa platform. Ada konsep lain yang jauh lebih membumi, terutama buat orang biasa di negara berkembang. Brikolage kewirausahaan, ini istilah yang keren banget. Brikolage ini pada dasarnya adalah menolak keterbatasan. Menggunakan sumber daya apapun yang kebetulan ada di sekitar kita untuk bertahan dan berinovasi. Kayak waktu pandemi kemarin ya, UMKM pakai WhatsApp dan ojek online buat jualan. Itu contoh yang bagus, tapi ada contoh yang lebih transformatif dari wilayah Global South. Oh, yang di Kenya itu ya, layanan M-Pesa. Betul. Di awal tahun 2000-an, sebagian besar populasi di Kenya nggak punya rekening bank. Karena bangun cabang fisik perbankan sampai ke pelosok itu terlalu mahal kan? Sangat tidak menguntungkan buat bank. Lalu, para inovator di sana melihat apa sumber daya yang udah dimiliki hampir semua orang. Ponsel biasa, bukan smartphone loh ya. Cuma ponsel jadul yang buat SMS. Tepat. Melalui bricolage, mereka menyulap jaringan SMS yang tadinya murni buat kirim pesan teks menjadi buku besar digital atau digital ledger. Saldo pulsa diubah jadi representasi mata uang. Wah, itu jenius sih. Mereka bisa transfer uang antar ponsel, lalu tarik tunai di agen pulsa lokal. Mereka membajak infrastruktur telekomunikasi buat mecahin masalah finansial. Definisi sejati dari menggunakan apapun yang ada. Nah, ini kan ngomongin digital murni ya. Tapi literatur kita juga mencatat pergeseran yang agak ironis nih. Yang mana itu? Entitas bisnis yang lahir murni di internet atau online pure players, belakangan ini justru berlomba-lomba bikin toko fisik. Konsep clicks and mortar. Iya. Itu fenomena yang sangat relevan. Kenapa coba? Perusahaan yang udah super efisien di dunia maya, kok tiba-tiba merasa perlu turun lagi ke dunia fisik? Jawabannya bermuara pada batasan dari apa yang bisa didigitalkan. Algoritma itu memang dewa untuk efisiensi logistik atau optimasi harga. Tapi efisiensi itu kan akhirnya bikin semuanya jadi komoditas kan? Betul sekali. Kalau semua toko online nawarin kemudahan yang sama persis, gimana Anda bisa membedakan merek Anda? Anda butuh sesuatu yang nggak bisa diprogram. Nilai emosional dan sosial. Manusia itu kan makhluk fisik. Kita merespons ruang secara emosional.
Berjalan masuk ke toko, merasakan tekstur barang, interaksi dengan pramuniaga. Itu jadi semacam jangkar buat ngebangun kepercayaan ya, memvalidasi eksistensi perusahaannya secara psikologis. Transaksi digital untuk kecepatan, ruang fisik untuk kedalaman emosional. Masuk logika? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita. Kalau teknologi digital ngasih wirausahawan skala dan kecepatan yang gila-gilaan, untuk apa skala itu dipakai? Apakah cuma sekedar untuk memindahkan kekayaan atau mengantarkan barang lebih cepat? Atau untuk memecahkan masalah nyata umat manusia? Dan ini membawa kita ke puncak eksplorasi kita hari ini. Kewirausahaan berkelanjutan atau sustainable entrepreneurship di negara-negara berkembang atau Global South. Ini pergeseran paradigma yang luar biasa, menggantikan fokus profit tunggal dengan triple bottom line, manusia, bumi, dan profit. Dan konteks lokasinya ini sangat krusial loh. Iya, mari kita bedakan. Kalau di negara maju, inovasi berkelanjutan itu seringkali terasa didorong oleh tren konsumen kan? Kayak beli mobil listrik atau kopi organik dengan kemasan daur ulang sebagai identitas merek dan gaya hidup. Tapi kalau kita lihat wirausahawan modern di wilayah Global South, misalnya di India, tantangan mereka sama sekali beda. Ibarat siang dan malam. Di wilayah berkembang, kewirausahaan ini lahir dari tekanan kelangsungan hidup. Ini inovasi akar rumput. Mereka nggak mikirin trennya, mereka mikirin pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Dan literatur kita menyebutkan kalau mereka ini mengemban tugas berat memecahkan trilema. Dilema itu kan dua pilihan sulit. Kalau trilema berarti ada 3 kekuatan struktural yang bertabrakan. Apa aja tuh? Pertama, kebutuhan energi yang besar dan murah secara instan untuk masyarakat. Kedua, keharusan memacu pertumbuhan ekonomi buat mengentaskan kemiskinan. Dan yang ketiga, pastinya kelestarian lingkungan. Nggak boleh bakar batu bara sembarangan karena krisis iklim global. Bayangkan betapa mustahilnya menyeimbangkan ketiga hal itu secara bersamaan tanpa modal raksasa. Tapi justru karena kelangkaan sumber daya dan lemahnya institusi itulah, mereka dipaksa berevolusi ya. Betul. Mereka bermutasi jadi agen perubahan transformatif. Mereka bikin sistem irigasi tenaga surya mikro atau ngubah limbah tani jadi bahan bakar bersih. Jadi apa makna dari semua ini? Apakah kita sedang melihat fenomena di mana negara-negara Global South justru jadi pionir dalam mendefinisikan ulang nilai bisnis yang sesungguhnya? Sangat mungkin. Mereka membuktikan kalau menyelaraskan kemakmuran ekonomi dengan keadilan sosial dan alam itu bukan sekedar CSR, tapi inti dari kewirausahaan masa depan. Luar biasa, kita benar-benar udah ngelacak DNA seorang wirausahawan hari ini dari pelaut abad ke-14 yang mempertaruhkan nyawa. Lalu jadi penyerap ketidakpastiannya Centillion di abad ke-18. Berubah jadi penghancur kreatifnya Schumpeter, lalu orkestrator digital. Dan akhirnya jadi agen perubahan berkelanjutan di era modern ini. Masa depan kewirausahaan itu bukan lagi tentang siapa yang paling cepat merilis aplikasi, Tapi tentang siapa yang paling mampu menyelaraskan ekonomi dengan ekologi dan kemanusiaan. betul sekali. Nah, apa relevansinya bagi Anda yang mendengarkan ini, sang pembelajar? Mulai sekarang, tiap kali Anda dengar ada startup baru yang ngaku mau mendisrupsi pasar, Anda udah punya kerangka berpikir yang baru buat menilai mereka. ya Anda bisa kritis. Apakah mereka cuma sekedar kewirausahaan tidak produktif yang cali-cala harga, menciptakan disrupsi pasar, atau benar-benar membangun masa depan yang berkelanjutan? Jangan mudah silau dengan jargon disrupsi. Betul. Sebelum kita menutup pembahasan mendalam ini, saya mau meninggalkan satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Silakan. Selama berabad-abad, fungsi wirausahawan itu kan menyerap ketidakpastian dan mengkoordinasikan sumber daya dari kekacauan. Itu ranahnya insting manusia. Ya, kemampuan yang sangat manusiawi. Tapi, coba renungkan ini. Kita sekarang ada di ambang era kecerdasan buatan. Ketika AI sebentar lagi mampu menganalisis risiko, menyerap ketidakpastian pasar, dan mengkoordinasikan infrastruktur digital jauh lebih presisi dari otak biologis kita. Bahkan tanpa campur tangan manusia sedikit pun ya. Persis. Lalu akan seperti apakah lompatan evolusi wirausahawan manusia yang selanjutnya? Kalau mesin yang menyerap resiko, manusia kebagian peran apa? Pertanyaan eksistensial yang sangat menantang. Sesuatu yang sangat layak untuk Anda pikirkan. Terima kasih banyak telah menemani kami mengeksplorasi jejak panjang penciptaan nilai ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.